Halo hai, selamat pagi semua. Apa sudah mandi dan sudah sarapan? Sebelum belajar, marilah membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Agar kita bisa menerima pembelajaran hari ini dengan baik. Hari ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1 mengenai organ gerak hewan dan manusia. Nah, agar kita lebih memahami materi kita saksikan video yang mau lewat ini dulu ya. Nah, bagaimana? Apa sudah disimak videonya? Nah, kira-kira di video tersebut hewan dan manusianya apakah mereka semua bergerak? Semuanya bergerak ya. Nah, pernah nggak kalian berpikir kenapa hewan dan manusia tersebut bisa bergerak? Jawabannya, karena hewan dan manusia memiliki sistem organ gerak. Sistem organ gerak adalah alat tubuh yang digunakan untuk bergerak. Hewan dan manusia memiliki kesamaan alat gerak. Nah, alat gerak dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah alat gerak pasif. Sementara yang kedua adalah alat gerak aktif. Apa sih bedanya alat gerak aktif dan alat gerak pasif? Ada yang tahu? Ya, alat gerak pasif adalah alat gerak yang tidak dapat digerakkan dengan sendirinya, yaitu adalah tulang. Sementara itu, alat gerak aktif adalah alat gerak yang bisa digerakkan dengan sendirinya, yaitu adalah otot. Nah, agar lebih memahami tentang sistem organ gerak, kita baca teks berikut ini dulu ya. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, berenang, dan masih banyak lagi. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat
gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Ibu guru punya sebuah lagu agar anak-anak lebih cepat menghafal materi kita hari ini. Nah, liriknya ada di atas ya. Sekarang lagunya ikutin ibu guru. 1, 2, 3. Manusia bergerak, hewan juga bergerak, karena kita memiliki sistem organ gerak. Alat gerak ada 2. Wow! Ada pasif dan aktif. Tulang alat gerak pasif, otot alat gerak aktif. Ya, itu tadi adalah lagu organ gerak manusia dan hewan. Sekarang kita kembali perhatikan teks bacaan yang berjudul organ gerak hewan dan manusia lagi ya. Nah, apa ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan paragraf utama? Paragraf utama adalah ide pokok suatu paragraf. Nah, berdasarkan letak ide pokoknya, paragraf dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokoknya terletak di awal kalimat. Jenis paragraf yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang ide pokoknya terletak di akhir kalimat. Oke, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya. Tapi sebelum kita akhiri, kita simpulkan sama-sama dulu yuk. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini. 1. Organ gerak hewan dan manusia terdiri dari 2 macam, yaitu alat gerak pasif atau tulang, yang kedua alat gerak aktif atau otot. Yang kedua, hari ini kita juga belajar tentang paragraf. Paragraf ada 2 macam, yaitu paragraf deduktif yang ide pokoknya ada di awal kalimat, dan paragraf induktif yang ide pokoknya ada di akhir kalimat. Ya, sekian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran yang selanjutnya ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.